Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allama al-insana hatta 'allamahu wa wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hawli wa syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi al-nujumi ba'dahu. Amma ba'du fa'inna ta'ala ba'asallahu nabiyyan mustaqbali wa zin asaba wa syurah wa in a'tani fa'ud bali wa bidatillah fa'abadahu ta'ala wa yubadatullah la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadin wa tasbihi wa ma'ani bismahil kitab Syekh Muhammad Nawawi al-Jalil Rahimah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid din wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa rasulina wa likulli wa hikmah al-farmana ya tabasyahu rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah far'un i'lan anna nazran mar'ati ila zawjiha jahizun fi jami'i badanihi ka'aksihi. Na'am in mana'aha minan nazari ila awratihi in tana'a 'alaiha an-nazru ilaiha bi khilafil aksi fa inna jazi'u qad ja'idu qat'an li'annahu yaqdiru tamattu'a biha wa la taqdiru tamattu'a bihi lakin nazuru ila fatiha kuburan au kuburan makruhun in idza kana bi baiti hajatin wa ila batinihi asyaddu karahatin. Bahwa sekalian kita masih melanjutkan tentang al-aurat arba'atu. Aurat itu ada 4 kelompok ya. Aurat itu sesuatu yang tidak boleh dilihat, namanya aurat. Orang malu ya, mempertunjukkannya itu aurat. Nah, kemarin yang pertama sudah dijelaskan, yang lalu itu auratnya laki-laki secara mutlak ya, itu artinya mau di dalam sholat ataupun di luar sholat itu baina rukbah ya wasurah, antara lutut dan pusat. Kalau pusatnya tertutup sampai dengan lututnya maka sholat sah. Jadi orang laki itu kalau pakai sarung anak kecil yang untuk sunat itu sah ya, apabila menutup ya pusatnya itu ditutup dan lututnya sah. Nah itu yang pertama. Far'un hadza far'un ya. Ilam annan nazran mar'ati ila zawjiha jahizun fi jami'i badanihi ka'aksi. Ketahuilah memandang perempuan ya, mar'i ya, nazrul mar'i mar'ati atau mar'ati
Ini mestinya mar'inya lah rasa ya. Jadi an-nazar mar'i ila zawjiha jaizun. Sesungguhnya seorang suami memandang istrinya itu boleh fi jami'i badani, pada seluruh tubuh, kaaksi ya, seperti kebalikan. Nahan in mana'aha minan nazarati awratihi ibtanaha alaiha an-nazru ilaiha. Demikian itu artinya kebolehan sama-sama memandang. In mana'aha minan nazari, apabila tercegah wanita, mana'aha ya, tercegahnya wanita minan nazari ila awratihi, dari memandang aurat suaminya, wanitanya ini. Kalau begitu ibtanaha alaiha an-nazru ilaiha, maka tercegah juga ya, si suami itu memandang kepada ya aurat istrinya. Itu cara ya, logika berpikirnya seperti itu. Bihilafil aksi berbeda dengan kebalikannya, fa'innahu jaizun qat'an. Sesungguhnya bagi seorang laki-laki itu mutlak. Artinya kalau seorang wanita ingin melihat aurat suaminya, suaminya nggak berkenan. Tapi kalau suami melihat aurat istrinya, full boleh. Itu bedanya. Jadi bihilafil aksi berbeda kebalikannya, fa'innahu sesungguhnya suami jaizun qat'an, boleh secara mutlak. Artinya tanpa izin pun. Kenapa? Li'annahu yamliku tamattu biha, oleh karena suami itu memiliki bersenang-senang kepada wanita. Ketika dia membayar mahar, maka si suami itu memiliki hak untuk bersenang-senang dengan istri. Wala tamliku tamattu bihi, dan tidak memiliki seorang istri kepada suami. Ini kesannya memang diskriminatif ini. Artinya begini, fikih yang lama ini melihat kepada fungsi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa seorang suami itulah yang mengatur kehidupan seorang wanita, seorang istri. Maka dari pemahaman itu semua pun kaedah-kaedah fikihnya seperti itu. Ya, jadi mas kawin itu seakan-akan seperti orang yang melakukan transaksi. Jadi kira-kira orang transaksi jual beli, sejak dibayar hartanya, uang hartanya itu, maka benda itu menjadi miliknya. Ini jual beli. Apakah wanita ketika dibayar maharnya itu kepemilikannya seperti kebenaran itu? Jawabannya mirip, ya, tapi tidak sama. Karena ada hak dan kewajiban bagi suami, ya, suami istri punya kewajiban. Nah, tetapi ya hak untuk menikmati itu ada pada suami. Jadi kalau suami minta wajib itu, tapi istri minta tidak wajib bagi suami. Lakin nazruhu ila farjiha kuburan au duburan makruh. Akan tetapi memandangnya suami kepada ya kemaluan perempuan istrinya, kuburan yang bagian depan vaginanya itu au duburan atau babak belakangnya itu makruh. Melihatnya itu hukumnya makruh. Idza kana bi ghairi hajatin, apabila tanpa ada hajat. Bagaimana dengan seorang suami, seorang dokter yang memang dia harus menganalisa karena memang ada penyakitnya di situ. Kan banyak ya sekarang penyakit kelamin
bukan cuma laki tapi perempuan juga banyak penyakit ya dalam kelamin ini. Apakah boleh? Boleh. Karena itu libunan sabatil hilang ya, karena ada pertimbangan penyakit. Wa ila batinihi asyaddu karamatin, dan memandang pada bagian dalamnya, artinya lebih dalam lagi, lebih mampu, artinya tidak diminta, kecuali memang dia dokter kandungan ya, suami yang ingin mengobati itu berasa. Wal amati, yang kedua aurat budak perempuan, anak ya, anak budak perempuan. Biljahri ya, bacanya biljah maktufun ala rajuli, diaturkan kepada ar-rajuli itu ya, auratul rajuli wal mar'ati gitu ya. Ya wal amati ya, budak perempuan. Jadi kalau kita lihat nih, laki-laki sama budak kalau dia perempuan sama. Maaf ya, payudaranya itu tidak termasuk aurat. Ya. Budak perempuan bila dia tutup pusatnya dengan lututnya itu, maka sudah dianggap memadai. Auratiha walau khunsa, auratnya budak perempuan meskipun dia itu banci ya, walau mu'aidatan wa mutakbiratan wa mutatabatan wa umma waladin fi sholati ya, walau mu'aidatan ini jadi kalau disebut budak perempuan itu ada kelasnya, ada pembagiannya. Pertama, budak perempuan itu mu'idhah, artinya al-mar'u katlubul firaq bil khulqi, seorang wanita ya, budak seorang wanita itu yang menuntut kepada suaminya bercerai tapi dengan dibayar hak cerainya ya, itu namanya mu'idhah. Itu kan punya laki-laki, mentalak itu haknya ada di tangan laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki lebih kuat memegang talak. Kalau wanita dikasih pegang talak, sehari bisa 3 kali nyerai suaminya. Maka itu hari terakhir marah karena dia menggunakan perasaan. Nah, apakah wanita itu tidak bisa menceraikan suaminya? Ada, dengan khulu namanya. Al-khulu itu seorang istri yang meminta cerai atau membayar cerai dari suaminya. Kira-kira gini, suaminya dulu waktu dia menikahi buat istrinya ini 10 juta, kemudian si istrinya ini nggak kuat ya, dan itu banyak terjadi ya di zaman dulu, termasuk di zaman sahabat, karena ternyata suaminya itu mulutnya bau, keringatnya bau, sehingga dia nggak kuat ya dengan suaminya. Apakah wanita harus menjadi kesakitan menerima kondisi yang itu? Enggak, ada yang namanya khulu. Nah, jadi dia bilang kepada suami, "Bang, hak talak abang saya beli 10 juta dikembalikan, ditambah lagi bonus dikasih motor. Kalau abang mau ceraikan." Suaminya bilang boleh, kita tidak tertarik. Apakah dia mengembalikan uang mas kawin saja atau ditambahkan?
Ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu tidak secara mutlak hak cerai itu pada suami. Karena pada kenyataannya bisa jadi suami yang kalau tidak ada khulu ini, ketika dia tidak suka dengan istrinya, dicerai tidak, tapi tidak diurusi. Dia istrinya mau nikah lagi tidak bisa karena dia masih terikat, ya. Sementara dia tidak diurusi. Nah, ada hak khulu namanya. Di Indonesia ada sebuah ijtihad ulama yang disebut dengan sifat taklid. Habis nikah, penghulu itu menawarkan sifat taklid, mau dibaca atau mau ditandatangani saja. Tapi tanda tangannya wajib. Kenapa? Itu ijtihad ulama. Ya, isinya itu apabila meninggalkan 2 tahun lamanya tanpa memberi kabar, atau meninggalkan 6 bulan tanpa memberi nafkah, atau menyakiti tubuhnya dan dia tidak ridho, ya, atas hal tersebut, maka diajukanlah permohonan kepada pengadilan agama dan dibenarkannya, maka jatuh alat saya satu kepadanya. Dan uang iwat, nah uang iwat itu maksudnya khulu tadi, dan uang iwatnya sebesar 100.000 rupiah, gitu, saya serahkan ke DMI, Dewan Masjid Indonesia, ditandatangani sama yang pengantin laki-laki di atas materai, maka berlaku khulu bersalah, khulu dengan taklid. Artinya kalau suaminya melanggar dari 3 hal atau yang hal lain tapi senada dengan 3 hal itu, maka istrinya bisa mengajukan cerai, ya, kepada pengadilan agama. Nah, itu namanya, ya, mubarak, ya, mubarak. Wa mudabbiratan, mudabbirah itu wanita yang dia akan merdeka, ya, apabila suami apabila tuannya itu meninggal dunia. Kan kalau dalam perbudakan itu tuan itu boleh menggauli secara bebas tanpa dengan pernikahan, karena wanita itu hukumnya benda, bukan manusia di zaman, ya, dulu, ya, zaman perang itu begitu. Nah, ada budak wanita yang dipakai oleh tuannya, yang apabila tuannya ini meninggal maka dia merdeka. Nah, itu namanya budak. Ya. Kemudian uang muka tabatan, ya, muka kapal itu budak perempuan yang kemerdekaannya itu 50% atau setengah. Artinya apa bedanya 50% dengan setengah? Bisa jadi begini, bisa jadi dia dimerdekakannya 60%, 70%. Nah, yang 30%, 40% dia wajib bayar. Harga dirinya ini kalau dijual umpamanya 50 juta, ya, harganya 50 juta. Tuannya bilang kamu cukup bayar 15 juta, maka kamu sudah merdeka. Nah, ketika dikatakan, dinyatakan dia sebagai mukatabah dengan seperti itu, maka setengah merdeka, setengah budak. Wa ummi waladin, begitu juga ummu walad. Ummu walad begini, seorang yang merdeka menggauli budaknya, kemudian budaknya hamil. Ketika anaknya lahir, maka budak perempuan itu disebut dengan ummu walad.
ya ibunya anak, bapaknya ini orang merdeka tapi ibunya budak. Ya. Maka apabila tuannya itu meninggal dunia, ya langsung merdeka, ya langsung merdeka. Kalau ini karena punya anak, bedanya dengan budak birah. Kalau budak birah itu tidak punya anak, tetapi dia diperbolehkan. Itu semua hukumnya seperti laki-laki. Auratnya itu, ya, fit sholat di dalam sholat, ai wa kaza indar rijalin, ya, muharami, ya, mahadini wa fil khalwati wa kaza inna nisa'i, ya, ketika dia sendiri, ya, kosong, tidak ada orang, wa kaza inna nisa'i, ketika dia bersama kaum wanita, sesama wanita. Bagaimana auratnya itu? Budak-budak itu tadi mampai nasuk warok berarti antara pusat dan lutut, sama persis dengan laki-laki. Bahkan saya lupa ya nama filmnya. Saya pernah lihat film. Kalau yang pakai MNC Play, ya, atau OK Vision itu ada channel-channel HBO. Film masa perbudakan zaman dulu, memang wanita itu nggak menggunakan tema. Jadi dia hukumnya itu bukan aurat gitu, Pak Ibarat. Ya, jadi dia yang menutup itu hanya wanita-wanita merdeka. Ini cerita masa dulu, ya. Sehingga Islam, ketika Islam datang itu diatur, dibuat ketentuannya sedemikian rupa. Bahkan Al-Quran mengatakan faktu rokobatin mu'minatin, setiap kesalahan itu membebaskan budak perempuan yang cantik. Kenapa? Sebab kalau dia tidak, ya, dimerdekakan, kemudian budak sama budak, dia jadi produksi budak, pabrik budak, ternak budak. Nah, yang dimerdekakan dalam hukum Islam itu bukan yang laki. Kenapa? Karena laki tidak berkembang biak. Yang perempuan disuruh merdekakan, maka otomatis perbudakan habis. Yang laki-laki itu meninggal sudah selesai. Nah, itu faktanya seperti itu. Jadi salah benar kalau ada semua penilaian bahwa kitab Al-Quran itu membenarkan adanya perbudakan. Bukan membenarkan, tetapi mengatur untuk dihabiskan. Ya. Nah, kembali kepada auratnya. Jadi walaupun dia wujudnya perempuan, kalau dia budak dan levelnya budak yang disebutkan itu, maka dia seperti laki-laki. Auratnya itu antara pusat sama lutut saja. Anak kecil itu kan ada sarung pakai buat sunat tuh. Itu kalau kita pakai tuh lutut, pusat sama lutut, sah salat. Laki-laki sedikit. Jadi kalau kita pakai sarung, kita pakai baju tangan panjang, ya, kemudian kita pakai peci, ini semua adalah pakaian adat bagus. Ya. Seandainya dia menutup, ya cuma segitu aja. Yang wajibnya ai fa'awratuha fi jami'i dzalika baina dzalika, maka auratnya budak perempuan itu seluruh yang disebutkan itu, ya, baina dzalika, di antara yang disebutkan antara surah dan rukbah. Wa amma auratuha inda rijali ajanibi, adapun auratnya budak perempuan di hadapan seorang laki-laki lain, ya, bukan tuannya, bukan anaknya tuan. Fajami'u badannya, hukumnya auratnya itu seluruh badannya. Kalau berarti seperti wanita yang merdeka.
Ya, karena saya sebelum itu sebagaimana akan menjelaskan oleh Tuhan musannif. Fatalah fasahanna laha aurataini, maka disimpulkan bahwa budak perempuan itu auratnya dua. Wa qila li annaha kalfurrati bin nisbati ila ghairil ajanibi ila raksiha. Ya, dan dikatakan bahwa budak perempuan itu seperti wanita yang merdeka dihubungkan dengan ajnabi, haram ada orang lain. Illa raksiha, kecuali kepalanya. Nah, kalau orang yang wanita merdeka itu kan muka sama tangan. Nah, kalau dia ya, untuk ajnabi itu kepalanya. Jadi boleh rambutnya terlihat. Fatakunu auratuha ma'adal wajhi wal kafeni wal raksi. Maka auratnya budak perempuan itu selain dari muka, telapak tangan dan kepala. Ya, jadi dia lebih longgar. Ini cuma wacana karena sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Ini sayangnya ini jadi wacana saja, jadi wacana keilmuan saja, karena sudah tidak ada perbudakan. Pertanyaannya begini, apakah yang ada di dalam Al-Quran yang diatur itu ketika sudah tuntas ini berarti manfaatnya sedikit? Artinya kan Al-Quran itu seperti faktu batin mu'minatin, itu kan Al-Quran. Hendaklah kau merdekakan budak perempuan muslim yang cantik. Itu kan Al-Quran. Nah, ulama mengatakan ketika Al-Quran mengatur itu, maka isyaratnya bisa jadi memang sudah tuntas, tapi bisa jadi dia akan berputar sebuah peradaban dan akan terjadi perbudakan, sehingga Al-Quran itu tetap mengabadikan. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu ya, itu ramai di Jawa Timur ya, antara Banyuwangi ya, dengan Jember, orang yang menggauli pembantunya itu sekehendak dia tanpa dinikahi, karena dia menafsirkan bahwa pembantu itu budak. Ya. Maka pemerintah ambil sikap, ya, dipanggil, dan ini dianggap bagian dari ya pidana karena merampas hak-hak orang. Yang kedua di Yogyakarta. Di Yogyakarta ini yang melakukan ini bukannya langsung, tetapi secara keilmuan. Ada seorang dokter mempertahankan disertasinya di Universitas UIN Yogyakarta, Sunan Kalijaga itu, bahwa ada yang disebut dengan ekstramarital. Jadi perkawinan itu adalah perkawinan yang berdasarkan ijab dan kabul. Maka yang tadinya haram menjadi halal dengan adanya ijab dan kabul. Yang kedua, ada perkawinan apa? Hubungan yang disahkan, hubungan yang dibenarkan itu bukan melalui perkawinan, tetapi karena ekstramarital kebutuhannya, karena perbudakan. Nah, jadi maknanya ketika ada ekstramarital itu mau ditafsirkan itu kira-kira dulu. Bila seseorang masuk ke tempat pelacuran, ya, kemudian dia dengan ya sebuah kesepakatan, ya, untuk melakukan hubungan dan diberikan sumbangsi, maka menggunakan kriteria ekstramarital ini diperbolehkan. Jadi, nah, tapi ramai ya.
Dan ini bukan main-main, yang nulis itu dokter, ya, S3 di Yogyakarta. Nah, jadi kembali kepada kajian kita ini, sungguh pun ini cuma wacana karena sudah tidak ada lagi. Jadi kalau ada orang yang menghidupkan Jawa Timur, Jogja yang menganalisa dan membuat perspektif pandangan tentang perbudakan, jawabannya tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Nah. Wakila mala yabdu indal ya indal ya mihnati ya. Dan dikatakan bahwa setiap yang nampak ya, dalam keadaan ya bisa terlihat itu, maka itu hukumnya juga memperhatikan. Wakila harus batu minha duna surati. Ada yang mengatakan lutut itu termasuk mihnah. Ya, duna surah, tidak termasuk surah. Wakilah aksu, ada yang menyatakan kebalikannya. Wakilah asal atani fakat, ada yang menyatakan budak itu auratnya itu sau atani, cuma maafnya vagina dan lubang belakang, selebihnya bukan aurat. Wabihi parlaman itu majamaatun, atas pendapat yang demikian itu adalah Imam Malik dan kelompok dari kalangan ulama-ulama ya Malikiyah. Jadi lebih minim lagi auratnya dibandingkan dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki yang merdeka itu kan antara surah dan rubah. Tapi kalau pendapat Imam Malik tidak, lubang belakang, lubang depan saja yang wajib ditutup, selebihnya wajib. Ya, bagi sajidnya, bagi si pemiliknya. Tapi kalau bagi orang lain, maka dia tangan, muka, dan kepala itu boleh terlihat. Wa'auratul hurrati, yang ketiga auratnya wanita yang merdeka, seperti istri kita, yang anak-anak wanita kita. Ya, ai kamilatin hurriyatin, sempurna kemerdekaannya. Wa misluhan khunsa, demikian juga dipersamakan dengan hurrah itu banci. Banci itu artinya orang yang masih status quo. Jadi khunsa dalam Islam itu terbatas, tidak dalam pengertian banci. Kalau banci itu kan sampai tua ini disebut banci ya. Ada artis sampai meninggal itu ya disebutnya ya waria gitu. Transgender ya, melakukan perubahan status ya gendernya. Kalau di dalam Islam itu yang disebut dengan banci itu anak kecil ketika lahir itu kelaminnya dua, ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan, maka dia statusnya khunsa, banci. Nah, kalau dia dulu tidak ada identitas seperti sekarang itu tidak ada KTP, tidak ada paspor di zaman itu. Nah, pada zaman ketika kita administratif sudah menulis sedemikian ini, maka sampai dengan umur 13 tahun, 12, 13 tahun, anak ini mestinya status quo. Jadi jenis kelamin kosong, tidak ditulis laki, tidak ditulis perempuan, sehingga tidak ada lagi nanti kasus di Jawa Tengah dan lain sebagainya datang ke pengadilan merubah kelamin, merubah jenis. Nah, nanti umur
12-13 tahun. Kalau dia menstruasi berarti dia perempuan. Itu zakarnya boleh dimakan. Kalau ternyata dia tidak menstruasi, senangnya main sepak bola, jantungnya tumbuh, nah, fungsinya kencingnya menggunakan zakar, maka dia pada saat 12-13 tahun ditulis laki-laki dan boleh kue apanya dioperasi karena tidak ada fungsi. Nah itu jadi dari 12 tahun ke bawah ya dia disebut dengan unsa, dihukumkan sama dengan perempuan, disamakan dengan perempuan yang mati. Fit sholati, di dalam salat jami'u badaniha, ya dalam salat itu seluruh badannya masih wajhi wal kafain, selain dari muka dan kedua telapak tangan, ya, selain muka dan dua telapak tangan. Ai zahran wa batnan alal ku'ain, ya maknanya zahran punggungnya di punggung, wa batnan dan bagiannya ila ku'ain. Ku'ain ini mata tangan, ini yang disebut dengan telapak tangan ini, ya, sampai fala yajibu satruha, maka tidak wajib ditutupnya. Ada ibu-ibu kita lihat ini bajunya atau mukenanya itu di sini ditaruh karet sehingga dia begini tutupnya. Nah, yang terbuka ini yang terbuka, tapi dia di sini diikat, masukin karet gitu. Karena dia menganggap bahwa al-wajhu wal kafain, ya ini mutasyaddid namanya, ini berlebih-lebihan. Karena yang dimaksud itu zahran wa batnan ilal ku'ain, segini nih boleh dilihat zahiran, apa ini zahran wa batnan ini boleh tidak apa-apa ya. Jadi kalau yang sampai menutup seperti ini, nah ini tidak sama dengan kajian, ya, berlebih-lebihan dalam menafsirkan. Ya, jadi falanya itu satu rumah, maka tidak wajib menutup ya zahran wa batnan. Wa dakhala fi ma siwahuma asy'aru, maka masuk pada keduanya, ya artinya dalam luar dan dalam dari telapak tangan itu tadi asy'aru, rambut. Jadi seandainya wanita kelihatan itu bulu rambutnya, tapi ya yang ada di tangan wa kaza batinul qadami, ya atau qadami, yang bagian apa itu batinnya telapak kaki. Perempuan waktu sholat kan telapak, sujud kan telapak kakinya kelihatan. Nah itu termasuk yang tidak. Faya jibu sakruhu walau bin ardi, maka wajib ditutupinya. Ya termasuk maksudnya sini walau bin ardi, meskipun dia menginjak bumi. Halal qiyami, ketika berdiri. Jadi waktu duduk tidak, tapi waktu diri nggak boleh. Jadi kalau dia sujud bagaimana tutupinnya? Ya, kecuali dia panjangkan. Kalau waktu berdiri, walaupun dia injak bumi itu nggak kelihatan, hukumnya maju ditutup. Fayak finalika hiasan ala malawin kasyafa ba'du warakihi fitasyafudihi matalan fasatarahu bi'ilsaqihi bin hamdi, maka memadai yang demikian itu, artinya memadai hukum yang demikian itu kiasan, ya, untuk dikias ala malawin kasyafa, atas sesuatu yang bila terbuka
ba'du warafi, ya, sebagian daripada jemalinya fi tasyahudihi ketika dia tasyahud. Masalah fasatarahu bi insaqihi bil ardi, ya, seandainya terlihat itu maka dia bisa menutupinya dengan menempelkan ke bumi, ya. Kalau apa itu kakinya seandainya itu kurang panjang terlihat, maka dia bisa menempelkan itu. Fa in zahara min badin qadami syai'un inda sujudiha aw zahara hakimaha inda rukuhiha aw sujudiha batalat sholat. Apabila nampak bagian dalam dari kakinya ketika sujud atau nampak sesudahnya, artinya sesudahnya sujud, inda rukuhiha ketika dia ruku aw sujudiha ketika ruku, batalat sholatuha, maka batal sholat. Jadi betapa ketatnya pengertian illal wajha wal kaffain, benar-benar muka dan kedua telapak tangan. Wa ammal wajhu wal kaffani falaysa bi umratin. Adapun muka dan kedua telapak tangan maka keduanya tidak disebut dengan aurat. Wa inna lam yakuna auratan, dan sesungguhnya keduanya tidak disebut dengan aurat. Di anal hajata tad'u ila ibrazihima, oleh karena secara kebutuhan hajat itu tad'u ila ibrazihima, menuntut untuk ditampakkan. Bagaimana mungkin mukanya nggak ditampakkan kita bisa mengenal? Nah, ini jadi masalah. Coba kita lihat, apakah niqab itu wajib? Niqab itu cadar. Kalau menurut kajian fikih nggak wajib, karena di sini identitas muka ini identitas, ya, hanya ini yang bisa dapat diketahui bedanya istrinya dengan orang lain. Tapi kalau dia cuma niqab cuma biji matanya aja gitu, ya, nggak ketahuan. Nah, jadi alasannya wa innamal lam yakuna auratan, bahwa keduanya tidak disebut aurat, muka dengan tangan. Kenapa? Di annal hajat tahu ila ibrazihima, karena secara hajat itu menuntut untuk ditampakkan, sehingga mukanya nggak perlu ditutup pakai niqab, nggak perlu pakai, ya, apa tadi, cadar. Nah, ini bapak-bapak sekalian, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang cadar. Niqab itu aslinya bukan dari Islam. Niqab itu adalah agama yang ada di dalam Taurat. Artinya perintahnya dari Allah yang diberikan kepada Nabi Musa untuk pengikut Nabi Musa. Begitu juga Injil, ya, mengadopsi itu tentang niqab. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan tentang niqab itu, tentang cadar kan, yang ada jilbab. Tapi niqab itu tidak termasuk. Nah, tapi keluarga Nabi memakai niqab, menggunakan cadar. Jadi pada dasarnya tidak ada, tetapi Nabi mengadopsi, Nabi menggunakan untuk keluarga. Maka niqab ini termasuk sunnatun nabawiyah, termasuk sunnah kenabian. Tapi mesti tahu sejarahnya begitu, bukan dari Al-Quran, tetapi pada syariat yang ada Nabi Musa. Kalau di dalam usul fikih ini yang disebut dengan asy'ar'u man qablana, syariat yang diberlakukan, ya, syariat terdahulu yang diberlakukan di masa Nabi Muhammad. Ya, jihad itu adalah hukum-hukum yang berkembang di zaman itu, kemudian diadopsi dan diatur di dalam Islam.
Jadi jangan heran kalau sadar itu perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Tapi kita mengatakan tidak wajib. Ya, alasannya dihanarkan jagat takrum ila iburojihim, karena hajat keperluan itu menuntut untuk ditampilkan. Wa Allah berkorban wal amati indah ajabi wa ma'ala biswa.